meninggal di sore hari tadi. Dan ini merupakan Sriwijaya FC asuhan pelatih Kashar tadi. Iya, kita lihat di sini semua pemain yang memang benar-benar adalah pemain-pemain terbaik dan merupakan starting line up yang diturunkan oleh coach Kashar tadi. Kayamba dan juga Hilton diturunkan. Sementara lini tengah Lim Junsik, Monario dan Firman menjadi motor di lini tengah. Sementara Ferry, Batin Sulu menjadi penjaga gawang utama. Dan ini merupakan Indonesia Super League All Stars asuhan pelatih Miro Janu. Iya, satu hal yang sangat menarik kita lihat di sini bagaimana perpaduan nanti yang akan dilakukan oleh Aldo Barreto dan juga Beto Gonçalves ditopang dengan Zarahan di tengah bersama Gustavo Lopez. Para playmaker yang begitu mumpuni sekali dalam timnya masing-masing dan juga Mega. Mulai kick off pertama perang bintang Indonesia Super League antara sang juara Indonesia Super League Sriwijaya FC menghadapi ESL All Stars. Berusaha memainkan bola. Di perang bintang tahun lalu, sang juara Persipura Jayapura mampu menaklukkan tim Indonesia All Star. Dan kita akan lihat kali ini apakah Sriwijaya FC tim yang memang boleh dibilang menjadi salah satu tim tersukses yang berada di Liga Indonesia bisa juga meraih gelar di perang bintang malam hari ini, karena perang bintang adalah satu-satunya gelar yang belum diraih oleh Sriwijaya FC semenjak mereka ikut di Liga Indonesia pada tahun 2005 setelah mengakuisisi Persija Tim Solo FC, di mana mereka telah menjadi juara di Liga Indonesia pada tahun 2007, lalu menjadi juara Piala Indonesia berturut-turut dari tahun 2007 hingga 2009, dan juga menjadi juara Community Shield pada tahun 2010 dan juga menjadi juara Inter Island Cup pada tahun 2011. Dan sekarang mereka juga menjadi juara di Indonesia Super League musim 2011-2012. Ya, tentunya kita mengharapkan satu suguhan pertandingan sangat menarik antara kedua tim. Walaupun bertajuk Perang Bintang dan lebih mengarah kepada eksibisi, Rendra, namun ini adalah pertandingan yang syarat gengsi. Gimana pun juga para pemain bintang ESL ingin mengalahkan sang kampiun di musim tahun ini. Hilton Moreira bermain tadi dia dengan Firman Utina, berhasil kembali direbut kali ini oleh Zulkifli Syukur, pemain yang memperkuat Persib Bandung. Ada sejumlah nama yang juga pernah merasakan gelar juara yang bergabung di ESL All Stars. Kita tahu ada nama Kurnia Mega, Zulkifli Syukur, dan juga Ahmad Bustomi yang pernah merasakan gelar juara bersama dengan tim Arema Indonesia. Lalu ditambah juga dengan para pemain yang bergabung di Persipura Jayapura seperti Zarahan dan juga Beto Gonçalves, dan juga Hamka Hamzah dari tim Persipura Jayapura. Ini menandakan bahwa memang kumpulan dari sejumlah nama yang memang sangat luar biasa dan dihadapkan dengan Sriwijaya FC. Gabungan dari tim-tim elit di Indonesia Super League seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, lalu juga Arema Indonesia dan Persipura Jayapura, serta Mitra Kukar dan juga Persibo Balikpapan bergabung di Indonesia All Star atau juga ESL All Stars menghadapi tim Sriwijaya FC yang sangat dikdaya dan sangat luar biasa penampilannya apabila bermain di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Kali ini bola untuk Kate Kayma Gams, berusaha untuk dikejar. Ya. Terlalu deras sekali kita lihat tadi passing atau long pass dari Maya di Panggabean mengarah kepada Kate Kayma Gams. Ya, manajer tim Ronnie Fauzan yang juga merupakan manajer tim dari Mitra Kukar yang kali ini menjadi manajer tim dari ESL All Stars. Tendangan kali ini coba dilakukan Bambang Pamungkas. Ya, satu serangan yang mengarah langsung pada Bambang Pamungkas, namun sepertinya Bambang telah berdiri pada posisi offside. Ya, Eka Ramdhani, Supriyono, Atep, Made Wirawan, M. Ridwan, Mario Kosas, dan Ricardo Salampesi. Dan sangat menarik, Rendra, kita melihat justru malah pemain bintang yang duduk di bangku cadangan yang biasanya mereka merupakan pemain atau menjadi pilihan utama dari tim-timnya masing-masing. Ya, ini sangat menarik karena kalau melihat dari voting, sebenarnya pemain yang paling mendapatkan banyak sekali untuk bisa bergabung adalah Atep salah satunya, dan juga adalah Bambang Pamungkas serta adalah Aldo Barreto.
Tapi di sini malah Atep dan juga sejumlah nama seperti Ricardo Salampesi atau Victor Igbonevo juga disimpan terlebih dahulu oleh Miro Djanu. Betul, ini juga mungkin salah satu strategi Rendra, mungkin juga keperluan dalam lapangan, karakter pemain mungkin yang diperlukan oleh Djanu untuk bisa paling tidak menghentikan dan juga menjaga kedikdayaan para pemain Sriwijaya FC. Jadi ini mungkin ada satu strategi saja, dan tentu juga kita akan melihat bagaimana para pemain bintang berikutnya dari SAP akan turun di babak kedua nanti. Beto Gonçalves top skor Indonesia Super League dengan 25 golnya. Berhasil direbut oleh Thierry Gattuso. Kita saksikan Gustavo Lopez. Ya, mencermati apa yang ada di tim ESL All Star. Di sini ada dua gelandang dengan kualitas di atas rata-rata. Ada Gustavo Fabian Lopez dan juga Zarahan Keranggar. Kalau Zarahan begitu tampil luar biasa bersama Sriwijaya FC beberapa musim yang lalu, dan tahun lalu juga tampil menjadi pemimpin di lapangan tengah untuk Persipura Jayapura. Sekarang adalah Gustavo Lopez yang menjadi andalan dari Miro Djanu. Ya, satu hal yang sangat menarik memang kita melihat ada dua karakter merupakan playmaker di timnya masing-masing, dan sekarang dipadukan oleh Djanu dengan hanya meninggalkan seorang Bustomi sebagai jangkar untuk memotong serangan daripada Sriwijaya. Tentunya satu hal yang sangat menarik adalah karena kita tahu karakter kedua pemain ini sangat berbeda. Mereka juga merupakan playmaker yang menurut saya sangat terbaik di Liga Indonesia. Dan saat ini mereka bagaimana bisa melakukan suatu kontribusi pekerjaan di dalam permainan di lini tengah untuk bisa memberikan umpan-umpan kepada Aldo Barreto dan juga Beto Gonçalves untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol. Ini kita akan lihat bagaimana menariknya skill individu daripada Lopez dan juga Zarahan dengan karakter mereka yang sangat berbeda. Ya, sementara ini tadi kita saksikan bagaimana Jajang Sukmara mendapatkan cap pertama kalinya untuk bermain di Perang Bintang. Pemain muda yang juga tampil sangat baik musim ini bersama dengan Persib Bandung dan berhasil mencetak 3 gol. Ya, dan barusan kita lihat bagaimana yang Trupas yang begitu baik dari permainan anak Sriwijaya, dan inilah hampir di pertandingan mereka gunakan sebagai senjata untuk bisa mencetak gol. Mengingat di pertandingan terakhir bagaimana juga Hilton Moreira mendapatkan 2 Trupas yang sangat baik dari Kek Kayamba Gams, dan itu terus mereka lakukan. Di saat mereka mendapatkan peluang di mendekati kotak penalti, mereka berani memainkan wall pass, 1-2 touch yang sangat baik, dan akhirnya mereka bisa mencetak gol. Gustavo Lopez berikan bola kali kepada Beto Gonçalves. Masih Beto Gonçalves berikan kepada Zulkifli Syukur. Peluang didapatkan. Masih ada Jimmy Coyne yang menahan gempuran dari ESL All Star. Ya, inilah satu kegunaan yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Jimmy Coyne. Tidak salah pilih SFC di putaran kedua untuk mengambil Jimmy Coyne. Bisa menjadi jangkar memutus serangan lawan yang begitu baik dengan postur tubuh juga yang sangat mumpuni. Kita lihat bagaimana dia bisa membaca situasi dan memotong crossing dari Zulkifli Syukur. Zarahan Keranggar kali ini akan mengambil sepak pojok, sudah lakukan, melambung tinggi. Berusaha dikejar oleh Gustavo Lopez. Ini menjadi satu laga perpisahan tampaknya bagi Gustavo Lopez untuk Miro Djanu. Dua orang yang begitu berjasa mengantarkan Persela Lamongan ke papan atas Indonesia Super League musim ini. Dan kabar terakhir, Gustavo Lopez akan pindah ke Mitra Kukar musim depan. Ya, tentunya memang perpindahan dari setiap pemain di setiap musim mungkin ada satu masalah mungkin yang juga mereka mengharapkan ada suatu perubahan atau juga perubahan tim yang diharapkan bisa membuat mereka lebih berprestasi lagi. Selain juga mungkin merupakan motivasi dari bayaran mungkin yang mereka perlukan tentunya. Pastilah sebagai pemain profesional, Ya. angka tinggi adalah satu hal yang harus diterima dengan penampilan yang sangat baik. Kembali kali ini kita lihat para pemain dari Sriwijaya FC, Pornario Asaman, kapten tim, Bali Trupas, terlalu deras. Kali ini boleh dikuasai oleh Kurnia Mega Hermansyah, pemain yang menjadi pemain terbaik di Indonesia Super League musim 2009-2010 ketika Arema Indonesia menjadi juara. Ya, musim ini memang Indonesia Super League menorehkan sebuah permainan yang memang sedikit berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Semenjak Indonesia Super League digelar, yaitu tahun 2008-2009, ini merupakan untuk pertama kalinya di mana tim berlaga di Indonesia Super League berhasil mencetak 918 gol. Ini menjadikan jumlah gol yang memang sangat banyak, di mana 599 gol dicetak oleh tim tuan rumah dan 319 gol dicetak oleh tim tamu. Dan pertandingan memang berlangsung begitu ketat, tapi memang penampilan yang sangat luar biasa dari Sriwijaya FC membuat mereka pantas menjadi juara. Kembali kali ini adalah Kit Kayamba Gams. Berikan bola kepada M. Ridwan.
Pelan saja Ridwan pencetak 8 gol untuk Sriwijaya FC musim ini. Firman Utina. Terlalu deras. Ya, Sriwijaya FC memegang peran yang sangat penting dalam Indonesia Super League musim ini. Mereka berhasil menjadi tim dengan penyerangan terbaik yang berhasil mencetak 2 gol atau 2,09 gol dalam setiap gamenya. Sementara ini Miro Janu, pelatih yang lahir di Praha pada tanggal 8 November 1959, tampak memang berusaha keras untuk menunjukkan kiprahnya di Indonesia Super League musim ini. Dan kali ini akan beradu dengan seorang pelatih Rising Star, Kashar tadi. Zarahan belum meninggalkan lapangan permainan. Beto Gonçalves. Maksudnya kepada Aldo Barreto. Masih ada Gustavo Lopez. Kembali kepada, dan peluang didapatkan. Dan langsung kita lihat sebuah tendangan keras dari top skor Indonesia Super League. Pemain dengan kualitas teknik yang sangat luar biasa, Beto Gonçalves. Ya, apa jadinya kita lihat apabila memang Beto ditopang dengan 2 playmaker yang begitu handal, di mana Lopez dan juga Zarahan yang memang sangat-sangat baik dalam memberikan umpan-umpan kepada Beto. Dan kita lihat tidak banyak peluang, tidak ada kesempatan dari di menit awal, dan Beto mendapatkan peluang yang sangat baik. Kita lihat di sini bagaimana crossing, ya baik sekali, dan melakukan kontrol dada atau kontrol kaki dengan begitu baik, dan langsung jeger, sangat-sangat baik Rendra, masuk di sudut kiri atas gawang daripada Ferry Rotosilo. Kita lihat bagaimana begitu baiknya crossing dari seorang Lopez yang melihat Beto begitu bebas untuk bisa mendapatkan bola. Ini dia. Ya, kita bisa melihat ini merupakan kerjasama dari playmaker terbaik di Indonesia Super League musim ini dengan penyerang terbaik di Indonesia Super League musim ini. Kita harus mengatakan seperti itu. Betul, dan itu yang tadi kita katakan bahwa memang bagaimanapun juga para pemain-pemain depan mendapatkan suplai bola yang begitu baik seperti dilakukan oleh Lopez dan juga mungkin nantinya Zarahan. Mungkin mereka akan tinggal mencetak gol aja, Rendra. Begitu gampangnya mereka mendapatkan peluang enak, pasti gol-gol banyak akan tercipta. Ya, kita harus sedikit membandingkan para pemain dari ESL All Star musim ini dengan 2 playmaker seperti Gustavo Lopez. Ya, kali ini adalah Ridwan. Ya, dengan 2 pemain yaitu Gustavo Lopez dan juga Zarahan, ini seperti membandingkan tim ESL All Star dengan tim nasional Spanyol dengan 2 playmakernya yaitu Xavi dan juga Andres Iniesta. Ya, betul sekali. Walaupun memang masih begitu jauh Rendra ya, namun kita melihat di sini paling tidak dengan penampilan 2 playmaker yang baik, tentunya juga akan lebih membuat gairah pemain depan untuk bisa mencetak gol lebih banyak, Rendra. Dan ini kita lihat peluang juga dimiliki oleh Sriwijaya, namun masih bisa dipotong oleh Fabiano tadi. Firman Utina kali ini tampak sebuah panggilan sudah diberikan oleh para pemain Indonesia All Star atau ESL All Star terhadap Sriwijaya FC, dan mereka langsung keluar menyerang. Mereka seperti terbangun. Setelah 10 menit mereka tampaknya tadi ditekan oleh ESL All Star. Betul, paling tidak mereka juga tidak mau piala yang akan mereka terima di akhir pertandingan ini menjadi noda dengan kekalahan yang mereka terima dari ESL All Star. Tentunya pertandingan akan semakin menarik apabila kita lihat nantinya Persib atau juga Sriwijaya berani keluar untuk melakukan serangan secara sporadis, sehingga membuat pertandingan lebih terbuka dan gol lebih banyak tercipta. Ya, Aldo Barreto juga pernah menjadi pemain terbaik di Perang Bintang ketika tim All Star menghadapi, ketika itu adalah masih pemain yang dibagi menjadi 2 tim. Betul. Pada tahun 2008-2009. Dan gol yang diciptakan sangat fantastis Ya, ya, dari sisi sebelah kiri gawang. ya. Jadi salah satu gol terbaik di Perang Bintang yang masih terus diingat oleh masyarakat Indonesia. Kali ini kembali kita lihat Supardi pengambilan bola dari Hamka Hamzah. Overlapping yang dilakukan oleh pemain yang pernah memperkuat Pelita Jaya dan juga PSMS Medan. Dan ini dia Hamka Hamzah setelah musim lalu bermain bersama tim juara Persipura Jayapura, musim ini tetap tampil stabil bersama dengan Mitra Kukar. Kita lihat bagaimana keseriusan dari kedua tim yang memang benar-benar bermain dengan serius untuk memberikan yang terbaik dan memberikan tontonan kepada para masyarakat pencinta sepak bola. Peluang didapatkan kali ini Keke Begams. Langsung bola diamankan oleh Gustavo Lopez. Tinggal kita lapangan permainan. Kembali ke dalam kali ini untuk ESL All Star. Kita lihat Kashar tadi, pelatih yang memulai karir kepelatihan yang bersama Skayu Youth Club, dan saat ini sudah menjadi pelatih yang masuk dalam deretan pelatih-pelatih yang pernah mengantarkan tim yang menjadi juara di Liga Indonesia. Kembali ke dalam kali ini untuk Sriwijaya FC. Sriwijaya FC juga memiliki tim dengan pertahanan terbaik di musim ini. Mereka hanya memasukkan 0,91 gol dalam setiap gamenya. Itu lebih baik daripada Persipura Jayapura dengan 1,03 gol setiap gamenya.
Ponario Astaman kali ini berhasil debut tadi. Ya, kita lihat Jajang Sukmara atau Ahmad Busomi ternyata menganggap bahwa ia mengambil bola dari seniornya. Ponario Astaman, ini dia suksesi 2 gelandang pengangkut air. Seperti tersentak dengan gol yang diciptakan oleh Beto tadi, Rendra. Kita lihat sekarang serangan yang bertubi-tubi dilakukan anak Sriwijaya FC. Raut wajah yang begitu serius dari Kate Kayamba Gams yang gagal di musim ini bisa mendapatkan raihan top skor. Sebenarnya cukup lama meninggalkan para pesaing-pesaingnya, Rendra, namun disalib di tikungan, ya betul sekali, oleh Beto Gonzalez. Tapi dia masih bisa mendapatkan gelar sebagai MVP karena Ya. masuk dalam nominasi bersama dengan Gustavo Lopez. Betul. Paling tidak gelar hiburan, tidak menjadi top skor, MVP pun jadi, Rendra. Ya, di laga malam hari ini juga kita bisa melihat dari suksesi atau suksesor dari tim yang berlaga. Kalau di bawah Mister, ya All Star punya Kurnia Mega, tentunya akan menjadi suksesor dari Ferry Rotinsulu. Lalu juga di lapangan tengah tadi kita sudah lihat ada Ahmad Busomi menjadi suksesor dari Ponario Astaman. Betul sekali. Sayang, Bambang Pamungkas tidak ada suksesornya di tim Sriwijaya FC. Betul. Masih belum ada, kita lihat. Walaupun kita mengharapkan Rizky Nofriansah mungkin yang bisa menjadi suksesor bagi Bambang Pamungkas. Dan pergelaran kali ini Mahyadi Pangabean setelah hanya meraih gelar runner up di tahun 2007 dan ditaklukkan oleh Sriwijaya FC, kali ini meraih gelar juara bersama Sriwijaya FC. M. Ridwan 8 gol musim ini ia cetak, satu penampilan yang sangat baik untuk seorang pemain yang berperan sebagai pemain sayap. Thierry Gattuso. Di sini agak sedikit berbeda dari perang-perang bintang sebelumnya. Terlihat wajah dari para pemain begitu tegang. Tidak tampak seperti perang bintang yang lebih menampilkan skill, lebih menampilkan atraksi, lebih menampilkan hiburan. Tapi di sini terlihat para pemain masih begitu tegang melihat permainan yang memang berlangsung cukup ketat dan keras sampai dengan menit ke-17 ini. Dan ini buktinya kita lihat Aldo Barreto sudah mendapatkan kartu kuning, Rendra. Ya! Hilton Morera berhasil mencetak gol di malam hari ini dan menjadikan skor 1-1, dan sang kampiun tampaknya tidak mau dipermalukan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang malam hari ini. Ya, jawaban yang sangat tuntas dari seorang Hilton Morera. Kita melihat mendapatkan umpan dari bola mati, set piece yang langsung mengarah kepada dirinya. Kita lihat tidak ada kesempatan lain bagi para pemain belakang All Star untuk memotong bola. Kecerdikan dari Hilton untuk mengarahkan bola ke tiang jauh, di mana memang ya cukup menarik dari sini bagaimana hormat dari para pemain dan juga official kepada para undangan kehormatan. Ini dia, kita lihat bagaimana memang gol yang menyentak mereka di awal-awal babak pertama tadi langsung dijawab. Ini dia, Rendra, bagaimana ulangannya, tidak ada sedikit pun pemain yang melakukan jumping heading. Ya, ini dia, begitu bebas dan Malah Bambang Pamungkas betul, yang melakukan lompatan. dan dia pun berada di belakang oleh Hilton Morera. Kita lihat satu posisi yang sebenarnya salah cara menjaga lawan. Ini dia, gol yang begitu baik dari Hilton Morera. Ya, Hilton Morera mencetak 18 gol musim ini dan malam hari ini tampil dengan golnya yang membuat skor menjadi imbang 1-1. Ini dia Hilton Morera. Penyerang ini sempat mengalami cedera hamstring di akhir musim, dan gol yang langsung disambut oleh Dodi Reza Alex Nurdin, presiden klub dari tim Sriwijaya FC. Aldo Barreto, balik kali ini Ahmad Busomi. Pelan Ahmad Busomi berikan kepada Gustavo Lopez. Oh, seperti ingin mencoba menendang langsung ke arah gawang, di mana tadi Kurnia Mega memang sudah berdiri di luar dari gawangnya. Satu usaha dari Ponario untuk mencetak gol spektakuler. Wali tekanan Zulkifli Syukur, Fabiano Rosa Beltram. Hilton Morera berikan kepada Thierry Gattuso.
Kita lihat Aldo Barreto, Jimmy Coyne, pemain Australia yang begitu sukses musim ini, walaupun hanya bermain separuh musim dengan Sriwijaya FC. Hilton Moreira mendapatkan pengawalan dari Zulkifli Subur. Datang Firman Utina kali ini. Masih Firman Utina, umpan lambung berikutnya. Ada Jajang Sukmara dan diamankan oleh Kurnia Mega. Zarahan, Bambang Pamungkas, Gustavo Lopez. Duel kembali Jajang Sukmara dengan M. Ridwan. Zarahan kali ini dengan Supardi. Kita lihat cukup tegang wajah dari Aroni Fauzan. Walaupun ini pertandingan eksibisi, tapi nampaknya memang satu gengsi berada di benak dari dua manajer tim di malam hari ini. Kita bisa lihat adalah Aroni Fauzan dengan Henry Zainuddin. Iya, betul sekali. Dan untuk melihat para pemain pilihan dari pemirsa Rendra, kita melihat memang satu kejutan di mana Jajang Sukmara bisa menembus Betul. sektor back kiri. Sementara memang kita lihat juga banyak sekali pemain back kiri. Bambang Pamungkas. Baik sekali usaha dari Bambang. Banyak sekali back kiri juga yang memang masih mumpuni, seperti katakanlah Isnan Ali dan beberapa nama lainnya lagi. Namun memang belum menjadi pilihan utama atau juga belum menjadi pilihan para pencinta sepak bola. Ada juga satu nama Nasuha yang merupakan juga kompatriot Jajang Sukmara di Persib Bandung. Peluang kembali. Kita lihat bagaimana Hilton Moreira gagal memanfaatkan umpan tarik tadi. Kita lihat bagaimana Hilton Moreira yang memang di musim ini benar-benar metamorfosis penampilannya. Sangat berbeda dibandingkan musim-musim sebelumnya. Ia tampil begitu tenang, tampil menjadi good boy di musim ini. Tepat sekali Rendra. Kita melihat memang satu perubahan karakter yang menurut saya mungkin satu keberhasilan dari seorang Kasar tadi untuk bisa merubah Hilton Moreira, di mana memang di klub-klub sebelumnya dia juga merupakan pemain yang cukup temperamen dan juga kadang-kala juga sangat emosional sekali dalam bermain. Dan ini satu perubahan yang menurut saya memang sangat signifikan sekali. Dan dia pun akhirnya menorehkan satu prestasi dengan mencetak gol yang begitu banyak. Lihat Lanyala Mataliti dan juga Alex Nurdin berada di tribun kehormatan. Kali ini bola dikuasai Aldo Barreto. Harus menjemput bola Aldo Barreto. Ya, Beto Gonçalves. tentunya kolektivitas juga memang diharapkan. Karena juga kita tahu mereka juga berkumpul paling beberapa hari aja Rendra untuk bisa menyatukan visi bermain di dalam pertandingan hari ini. Oleh karena itu mungkin inilah penyebab dari bagaimana Janu harus bisa meramu strategi dengan melihat karakter pemain yang memang ingin diturunkan di babak pertama ini sambil mengevaluasi dan membuat satu perubahan di babak kedua nanti. Bambang Pamungkas. Ya, 2 kali sudah percobaan dari Bambang Pamungkas. Kita lihat bagaimana Bambang Pamungkas berhasil menyelinap masuk menjadi starter di malam hari ini pilihan Miro Janu di antara sejumlah pemain asing seperti Aldo Barreto, Beto Gonçalves, Zarahan, dan lagi-lagi percobaan dari Bambang Pamungkas. Ya, kita lihat tidak capek-capeknya Bambang berusaha untuk mencoba melakukan shock terapi kepada Ferry Rotinsulu, namun masih tipis sekali di gawang Ferry. Ini dia tendangannya, sangat tipis Hendra. Dan memang sangat menarik kita melihat 3 pemain terbaik sebagai striker di ESL ini diturunkan langsung oleh Janu, di mana Aldo, Beto dan juga Bambang bermain bersamaan. Bisa kita katakan ini adalah trio B, Bambang, Beto dan Barreto. Ya. Tapi jangan lupa masih ada Mario Kostas di bangku cadangan yang Betul. juga sangat menyeramkan dengan sundulan-sundulan kepalanya. Betul sekali. Dan yang begitu menarik juga justru malah Kostas lah yang merupakan anak asuh dari Janu di klubnya tidak diturunkan Rendra. Ya, tampaknya Janu lebih memilih mantan anak asuhnya Fabiano Rosa Beltram untuk bermain terlebih dahulu dan menyimpan Victor Ibonevo dan Ricardo Salampesi. Dan pada kedatangan kali ini, Mahyadi Panggabean bagi Sriwijaya FC langsung cukup jauh. Pada kedatangan dari Mahyadi tadi. Peluang didapatkan oleh Sriwijaya FC.
Di sini memang terlihat adalah kalau ngomongin dari skill, ESL All Star pasti bermaterikan lebih lengkap dibandingkan dengan Sriwijaya FC. Tapi Sriwijaya FC bermain lebih kolektif ya dari Betul. malam hari ini. Ya, itulah yang membuat mereka bisa meraih hasil terbaik di musim ini. Kita melihat bukan hanya 11 pemain yang turun di babak pertama ini, justru juga para pemain yang ada di bench bisa bermain sangat kolektif dengan ditopang strategi dan juga kerjasama yang begitu baik. Kita juga melihat di sini tidak begitu banyak nama-nama yang mungkin kita katakan terkenal yang ada di bench, seperti ada nama Sobran, kita juga lihat ada nama Juprianto, walaupun juga ini nama-nama pemain-pemain yang memang mungkin sudah lama bermain di kancah sepak bola Indonesia, namun tidak setenar dari nama-nama yang 11 pemain diturunkan. Namun mereka pada saat diturunkan, mereka bisa bermain sama seperti apa yang dilakukan oleh para pemain-pemain inti yang ada di lapangan. Jamie Coyne berikan kepada Thierry Gattuso. Balik kepada Kate Kebagams. Ridwan tadi langsung bola dihalau oleh Hamka Hamzah. Hedi Panggabean dikejar oleh Beto Gonçalves. Potong Zulkifli Syukur. Kembali Hamka Hamzah. Bambang Pamungkas. Lim Jun Sik. Ponario Astaman. Datang Hilton Moreira. Kate Kebagams. Setiap bermain 1-2 tadi. Masih ada pengawalan dari Zulkifli Syukur. Masih Hilton Moreira. Ya, sebuah tindakan cerdik dari Hilton Moreira memantulkan bola untuk mendapatkan sepak pojok. Dan ini adalah masyarakat Sumatera Selatan yang sekali lagi harus kita bilang beruntung bisa menjadi saksi langsung dari perang bintang malam hari ini. Iya, betul sekali. Satu suguhan yang begitu menarik dan mungkin tidak bisa lagi ditemukan mungkin di tahun-tahun berikutnya. Apabila mungkin SMP tidak bisa meraih juara atau juga mempertahankan gelarnya. Sampai saat ini memang belum ada tim yang berhasil menjadi juara Liga Indonesia 2 kali berturut-turut. Ya. Ponario Astaman sedikit menurun tempo permainan di pertengahan babak pertama ini. Ya, Mario Kostas tampak jadi pemain cadangan bersama dengan M. Ridwan. Dan sangat ditunggu-tunggu adalah penampilan Atep bersama dengan Eka Ramdhani. Bernostalgia tentunya Eka Ramdhani bersama dengan Atep. Betul. Lemparan ke dalam untuk ESL All Star. Jajang Sukmara. Ini merupakan investasi yang sangat berharga bagi Persib Bandung. Jajang Sukmara, pemain muda yang sudah langsung melejit musim ini. Masih Jajang Sukmara, kita lihat berikan bola ke tengah kepada Bambang Pamungkas. Duel Bambang Pamungkas tadi dengan Mahyadi Panggabean. Aldo Barreto, masih Thierry Gattuso. Hilton Moreira. Ahmad Bustomi, Gustavo Lopez. Zulkifli Syukur. Fabiano Rosa Beltram. Kembali kepada Hamka Hamzah. Lempar ke dalam kali ini. Pelanggaran. Miro Janu dan juga Kasar tadi. Miro Janu 2 kali mengantarkan 2 tim menjadi runner up di Liga Indonesia.
Masing-masing adalah PSM Makassar dan juga Arema Indonesia. Dan juga satu Ryan yang begitu baik Rendra dengan menukangi Persela di musim ini. Tidak ada menduga Persela Lamongan bisa masuk di deretan papan atas musim ini, dan penampilan para pemainnya dan juga oleh tantangan dingin dari Miro Janu membuat Persela Lamongan menjadi tim yang akan diperhitungkan musim depan. Betul. Kurnia Mega, Kurnia Mega Hermansyah, Gustavo Lopez kepada Fabiano Rosa Beltram, masih Fabiano Rosa. Halo tadi bola oleh Mahyadi Panggabean. Kembali Zulkifli Syukur. Dua pemain dari Persib Bandung berada di barisan pertahanan sebagai tim atau pemain starter dari tim ESL All Star, yaitu Zulkifli Syukur di kanan dan juga Jajang Sukmana di kiri. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Ya, pemimpin laga di Perang Bintang juga menjadi sebuah achievement untuk Thorik Alkatiri, wasit muda yang juga baru musim ini menjadi rookie di Indonesia Super League. Betul sekali. Ini juga mungkin berdasarkan evaluasi. Dan mungkin memang Thorik lah yang merupakan wasit dalam penilaian tertinggi selama memimpin ESL, dan dia diberikan kepercayaan untuk bisa memimpin pertandingan Perang Bintang ini. Ya, walaupun juga menurut CEO dari PT Liga Indonesia, Trione mengatakan bahwa sektor wasit menjadi satu sektor yang harus terus diperbaiki untuk musim-musim kompetisi sebelumnya atau musim-musim kompetisi yang akan datang. Tapi juga hadirnya seorang wasit muda seperti Thorik Alkatiri menjadi peremajaan yang sangat baik. Betul sekali. Kayamba Gams memiliki semangat tersendiri di malam hari ini untuk menunjukkan kualitasnya agar terpilih menjadi pemain terbaik Indonesia Super League musim 2011-2012. Dan Hilton Morera, lagi-lagi ada percobaan dari Hilton dari luar kotak penalti. Kali ini dengan melakukan tendangan atau shooting yang cukup keras, namun arahnya masih terlalu tinggi dari gawang Kurnia Mega. Memang kita lihat begitu buasnya seorang Hilton dan juga Kayamba Gams yang selalu memberikan teror bagi para pemain bertahan dari ESL All Star. Gustavo Lopez. Ya, di Perang Bintang malam hari ini memang setiap tim boleh melakukan 8 kali pergantian pemain. Memang menjadi sebuah hal yang harus dilakukan karena Indonesia Super League All Star terdiri dari 18 pemain, dan diharapkan juga para pemain tersebut yang merupakan pemilih atau juga pilihan dari masyarakat pecinta sepak bola Indonesia bisa tampil semuanya. Betul. Dan apabila nanti juga pertandingan berakhir dengan imbang, maka tidak akan ada perpanjangan waktu tapi langsung diselesaikan dengan adu penalti. Iya, semakin menarik Rendra. Karena memang di pertandingan ini harus ada pemenangnya. Umpan kepada Beto Gonçalves. Masih Beto Gonçalves, terus dibayang-bayang oleh Mahyadi Panggabean. Berikan kali ini kepada Zulkifli Syukur. Aldo Barreto, maksudnya kepada Gustavo Lopez. Ya. Bersama dari para pemain Sriwijaya FC, cukup percaya diri mereka memainkan bola dengan permainan skill individu, bola-bola pendek ataupun juga kontrol dada. Gitu enjoy, dan juga kita lihat bermain dengan satu kali sentuhan saja. Dan ini pelanggaran dari Fabiano terhadap Firman Utina.
seperti terinjak tadi. Dengan bebas bagi Sriwijaya FC. Pemain-pemain bertubuh tinggi berada di jantung pertahanan dari Indonesia Super League All Star. Firman Utina kali ini sudah dilakukan ke tiang jauh. Lalu deras hanya menghasilkan tendangan gawang bagi tim ESL All Star. Di babak pertama ini untuk ESL All Star, siapa pemain yang paling menonjol? Ya, kita melihat di sini memang kerja dari seorang Fabio Lopez ya. Begitu Gustavo Lopez maksud saya. Begitu baik di sayap tengah. Belum begitu banyak kita lihat bagaimana penetrasi dari seorang Zarahan yang bisa menusuk di daerah pertahanan dari Sriwijaya. Dan saya melihat memang dengan umpan-umpan dari Lopez tadi. Ini kembali kita lihat bagaimana Lopez justru malah juga turun ke bawah yang berusaha mencari bola. Dan seperti yang memang lebih mengarah kepada Lopez adalah playmaker yang lebih menonjol bagi tim ESL ini. All Star ESL maksudnya. Ya, sedikit kelebihan dari Gustavo Lopez adalah pemain yang satu ini memiliki kemampuan yang sebenarnya cukup lengkap ya. Ia bisa bermain sebagai pengatur serangan yang sangat baik, tapi juga bisa kadang-kadang menjadi penutup dari gelandang tengah atau juga bisa menjadi gelandang bertahan yang baik ketika sedang terjadi serangan balik. Ya, cukup komplit menurut saya apa yang dimiliki oleh Gustavo Lopez sebagai pemain playmaker dan juga bervisi bermain bisa menjadi gelandang tengah bertahan yang bisa mencegah lawan-lawannya. Menurut saya ini memang satu karakter yang dimiliki yang begitu baik dari seorang Lopez. Jadi memang apabila mereka diharapkan juga bagi tim-tim yang mungkin nantinya Lopez bermain, dia juga bisa difungsikan sebagai gelandang bertahan apabila memang mereka tidak mempunyai seorang gelandang bertahan yang begitu baik. Namun menurut saya visi bermainnya lebih pintar dalam melakukan offense, dan itulah mungkin yang lebih banyak diharapkan pelatih untuk bisa mendapatkan Lopez untuk bisa memberikan kontribusi umpan-umpan kepada para pemain depan dengan baik. Ya, ada kemungkinan memang malam hari ini menjadi sedikit latihan bagi Gustavo Lopez yang akan bermain bersama dengan Ahmad Bustomi musim depan. Dan kita lihat kembali, Terupas menjadi andalan Sriwijaya FC dalam membongkar pertahanan ESL All Stars. Zulkifli Syukur kembali kepada Kurnia Mega. Masih tenang Kurnia Mega. Bambang Pamungkas. Ketka Bagams. Masih ada Hamka Hamzah. Zarahan Keranggar kali ini mencip bola kepada Aldo Barreto. Keluar dari kotak penalti dari Ferry Rotin Sulu. Zulkifli Syukur. Kembali Fabiano Rosa Beltram. Langsung kali ini menuju Bambang Pamungkas. Kita lihat bagaimana berusaha untuk mengejar bola Hilton Morera. Mahyadi Pangabean masih berhasil mengontrol bola, berikan kepada Hilton Morera. Kali ini direbut oleh Zarahan Keranggar. Zulkifli Syukur masih direbut Mahyadi Pangabean dengan Zulkifli Syukur. Zarahan Keranggar kali ini duel dengan Lim Junsik. Ahmad Bustomi kembali kepada Zulkifli Syukur. Bypass mencoba memberikan umpan panjang untuk atau Beto Gonçalves. Berusaha untuk menarik para pemain dari Sriwijaya FC, para pemain dari ESL All Star yang cukup disiplin dalam menjaga daerahnya. Jamie Coyne, masih Jamie Coyne, berikan bola kepada Supardi, umpan Supardi. Kita lihat ada Hilton Morera. Kita lihat satu first time shooting yang dimaksud oleh Hilton tidak begitu mengena dengan baik. Pelanggaran Hilton Morera terhadap Zarahan Keranggar. Ya, kartu kuning sudah diberikan kepada dua penyerang dari masing-masing tim, Hilton Morera dan juga Aldo Barreto. Ya, satu kartu kuning yang sangat tepat diberikan oleh Torik Alkatiri. Kita lihat tackling yang sangat keras terhadap Zarahan yang dilakukan oleh Hilton tadi memang sedikit berbahaya, Rendra, karena kita lihat dari belakang. Ini dia. Ya,
Dan- menggunting pergerakan dari Zarahan Keranggar. Dan jatuhnya Zaran pun juga memang agak sedikit, ya itu dia, Ya. kakinya seperti tertekuk bagian ankle. Zulkifli Syukur. Kembali berikan kepada Fabiano Rosa Beltram. Aldo Barreto. Nadia Astaman. Hilton Morera. Kembali Zulkifli Syukur. Di dalam kali ini untuk Sriwijaya FC. Di musim ini Sriwijaya FC hanya 4 kali gagal mencetak gol ketika mereka harus takluk dari Persib Bandung, lalu juga mereka takluk atau bermain imbang dengan PSMS Medan, dan juga ketika mereka takluk dari Persija Jakarta dan juga PSPS Pekanbaru. Firman Utina, bukan handball. Ridwan Supardi tadi. Kembali kita lihat pas tadi yang begitu baik, namun memang sepertinya sudah offside sehingga bola tidak diambil. Dapat ke dalam kali ini. Supardi. Kembali kita lihat umpan dari Supardi kepada Kate Kayama Gams. Dan masih ada Hilton Morera. Diblok tadi dengan saldo dari Hilton Morera oleh Fabiano Rosa Beltram. Beto Gonçalves beradu lari kali ini dengan Thierry Gattuso. Itulah dia menjadi kekuatan dari Sriwijaya FC dengan pertahanan yang begitu kokoh dari Thierry Gattuso dan juga Jamie Cohen, membuat mereka memang berhasil meraih prestasi yang baik. Ya, tackling yang begitu keras tadi dari Thierry Gattuso. Dan Torik memberikan pelanggaran bagi ESL All Star. Cukup keras tadi kita lihat tacklingnya. Ini dia. Ya, Menebas itu bahasanya adalah gaya dari Thierry Gattuso terhadap Beto Gonçalves. Kali ini dalam tendangan bebas. Ada Bambang Pamungkas, ada Gustavo Lopez, ada Ahmad Bustomi, ada juga Aldo Barreto, ada Zarahan, ada juga Fabiano Rosa Beltram. Tinggal pilih saja siapa yang akan mengambil tendangan bebas ini. sangat banyak pilihan. Bahkan juga masih ada juga nama-nama seperti Eka juga dan Atep yang mempunyai tendangan cukup baik yang masih ada di bench. Tampaknya adalah captain tim Bambang Pamungkas yang mendapatkan privilege untuk mengambil tendangan bebas ini. Ya, kita lihat protes dari Firman Utina yang menganggap bola tidak berada dalam spot terjadinya pelanggaran. Dengan kaki kiri tampaknya Bambang Pamungkas kali ini berusaha untuk memberikan gol di malam hari ini. Ya, kita lihat bagaimana Alkatiri begitu tegas untuk meminta para pemain Sriwijaya untuk kembali mundur. Bambang Pamungkas. Mengenai pagar dari Sriwijaya FC.
Kate Kemba-Gums kali ini, masih Kate Kemba-Gums. Bertabrakan kita lihat tadi. Kate Kemba-Gums dengan Jajang Sukmana. Ya, pertandingan juga yang memang bertensi tinggi. Kita lihat di sini. Ya, menghadang atau menghalangi tadi bagaimana Gums melakukan tendangan. M. Ridwan. Ya, di musim ini memang Indonesia Super League memberikan hadiah kepada tim yang menjadi juara, yaitu hadiah uang sebesar 2,5 miliar rupiah, dan runner-up akan mendapatkan hadiah uang sebesar 1,5 miliar rupiah, sedangkan pemain terbaik juga akan mendapatkan hadiah uang sebesar 100 juta rupiah plus bola emas, dan juga top skor sebesar 100 juta rupiah dan juga sepatu emas. Top skor sudah diraih oleh Beto Gonçalves, sedangkan pemain terbaik masih akan dipilih di antara 3 pemain, yaitu Beto Gonçalves, Kate Jerome Kemba-Gums, dan Gustavo Lopez. 1 menit taman waktu di babak pertama, perang bintang Indonesia Super League dari Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, yang malam hari ini dipenuhi oleh penonton. Kembali Hilton Moreira, Ahmad Bustomi, Bambang Pamungkas tadi yang dituju, Kurnia Mega Hermansyah, berikan bola kepada Hamka Hamzah, Gustavo Lopez, berikan kali ini ke sektor sebelah kiri, Jajang Sukmana. Babak pertama telah usai, skor sementara adalah 1-1.